Aku tidak pernah menyangka dalam semalam tragedi kehancuran keluarga akan menimpaku. Dan dalang di balik semua ini ternyata adalah... Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Ruohan. Ini hadiah yang aku pilih dengan hati-hati untukmu. Kalung yang cantik sekali. Ini kalung perak warisan keluarga kami, sangat ampuh untuk mengabulkan permintaan. Kamu bisa mencoba mengucapkan 3 permintaan. Ayo. Ucapkan permintaan. Ucapkanlah permintaan. Ucapkan permintaan. Aku berharap tiket lotre yang kubeli bisa menang 10 juta. Keluargaku bisa sehat selalu. Dan aku bisa tetap cantik dan muda selamanya. Awalnya kupikir ini hanya 3 permintaan sederhana. Tak disangka malah menimbulkan tragedi yang tak bisa diperbaiki. Mulai. 5, 18, 23, 27, 31, nomor 8. Nomor 8. Kamu menang. 10 juta penuh. Permintaanku benar-benar terkabul. Halo. Ruohan, ayahmu gagal dalam bisnis. Hutangnya lebih dari 10 juta. Bank sudah mengeluarkan ultimatum terakhir. Jika dalam seminggu tidak melunasi, akan dinyatakan pilot, Ruohan. Bagaimana bisa? Ayahku kok bisa berhutang sebanyak ini? Ibu kenapa? Jangan menakut-nakutiku. Aku akan segera ke sana. Ibu, kenapa bisa begini? Kakimu kenapa sebenarnya? Kenapa tiba-tiba bisa seperti ini, Ibu? Pelan-pelan. Bisa? Bukankah itu adik Z yang lumpuh 10 tahun? Selama ini tak ada obatnya, kok tiba-tiba bisa berdiri? Ini wajahku? Kenapa? Kenapa wajahku bisa menjadi seperti ini? Kenapa aku jadi tua begini? Gelang ini sepertinya yang kuberikan untuk Ibu Jiang Zei sebagai hadiah pertemuan. Jangan-jangan dia Ibu Jiang Zei. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah total? Menjadi sangat muda. Nona Su, batas waktu bank sudah tiba. Jika tidak melunasi hari ini, rumah kalian akan disita. Nona Su, biaya pengobatan ibumu belum dibayar. Kami terpaksa mengeluarkannya dari rumah sakit. CV Anda sangat bagus, tapi usia Anda tidak sesuai dengan data identitas, jadi tidak bisa diterima. Ruohan, kenapa tidak angkat telepon? Ruohan. Dalam semalam, ayah bangkrut, ibu diamputasi. Wajahku rusak, hidupku hancur. Kenapa keluarga orang lain begitu beruntung? Sementara aku harus menderita? Ayah ibu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Selamat ulang tahun. Ini hadiah yang kubuat khusus untukmu. Aku terlahir kembali di hari ulang tahunku? Kakak ipar, ini kalung pusaka keluarga Jiang. Kakakku biasanya tidak memperbolehkan aku menyentuhnya, tapi ternyata diberikan padamu. Aku sangat iri padamu. Ternyata kalung pusaka, pantas warnanya. Dan desainnya begitu unik, pasti sangat mahal. Ruohan, cepat pakai dan lihat. Aku tidak sabar, cepat pakai. Di kehidupan sebelumnya, ayahku terlilit hutang 10 juta, ibuku diamputasi karena kecelakaan. Dan aku menua dalam semalam. Di kehidupan ini, aku harus melindungi keluargaku dan menemukan pelakunya. Semua ini dimulai dari kalung ini. Aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ruohan, apa maksudmu? Aku tidak ada maksud apa-apa, hanya merasa. Ini kalung pusaka keluarga kami. Kenapa kau menolaknya? Maafkan aku Ruohan. Aku kehilangan kendali. Bukan? Aku terlalu mencintaimu. Aku memberikan harta paling berharga keluargaku padamu hanya untuk membuktikan cintaku. Kumohon, terimalah, ya? Apakah semua tragedi hidupku berasal dari sebuah kalung? Aku ingin tahu, apa rahasia di balik benda ini? Baik, aku terima.
Ayo. Kakek buyutku pernah bilang, kalung ini sudah diberkati. Permohonan akan terkabul, hari ini adalah ulang tahunmu. Cepat buat permohonan. Buat permohonan, buat permohonan, buat permohonan. Di kehidupan sebelumnya, semua permohonanku dikabulkan oleh keluarga Jiang. Sementara keluargaku dilanda kesialan. Apakah kalung ini justru membawa kutukan bagiku? Kuharap luka di jariku bisa sembuh seketika. Ada apa? Terbakar di mana? Jariku tiba-tiba terluka. Tapi luka Jiang yang tiba-tiba sembuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Luka pisau kamu dari kemarin belum sembuh total. Kenapa bisa terluka lagi? Jiang Yan. Plester luka di tanganmu mana? Kakak Ruohan, maksudmu apa? Jariku tidak terluka. Mana mungkin pakai plester? Tidak mungkin. Aku baru saja melihat. Di jarimu ini ada plester yang sama. Seperti punyaku. Ruohan, tangan Xiaoyan baik-baik saja. Mana mungkin pakai plester? Kamu salah ingat ya? Iya Ruohan, kamu sepertinya tidak enak badan hari ini. Jangan-jangan kamu mabuk? Belum mulai sudah mabuk? Apa aku benar-benar salah ingat? Tidak mungkin. Aku jelas melihat plester itu. Masalahnya pasti ada di kalung ini. Kalung ini bermasalah, Jiang Zhe. Apa kamu menggunakan kalung ini untuk mengutukku? Ruohan, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Ini adalah pusaka keluarga Jiang, bisa mengabulkan keinginan. Mana mungkin mengutuk? Lalu kenapa keinginanku terkabul di adikmu? Kenapa aku malah kena imbasnya? Baik. Ruohan, kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan membuktikan di depan semua orang. Dengan memakai kalung ini untuk mengungkapkan keinginan. Aku berharap bisa memenangkan. Hadiah utama di roda putar ini, hadiah gratis untuk semua. Zhang Zai, Zhang Zai, Zhang Zai. Ruohan, kan sudah kubilang. Kalung ini benar-benar bisa mengabulkan keinginan. Mana mungkin membawa kutukan? Tapi nama ini terkabul, sedangkan aku malah kena imbasnya? Jangan-jangan semua ini kebetulan? Aku terlalu paranoid? Sayang, kamu pasti terlalu lelah belakangan ini. Jadi pikiranmu kacau. Hari ini ulang tahunmu. Bersenang-senanglah, ya. Lagipula, ini pesta ulang tahunnya. Dipersiapkan Zhe dengan hati untukku. Dia bersamaku. Selama bertahun-tahun, tidak mungkin berniat jahat. Tapi, lebih baik aku tetap waspada. Baiklah, ulang tahunku yang besar, tadi hanya sedikit gangguan. Ayo. Sekarang saatnya kamu benar-benar mengucapkan harapan, yang tulus akan terkabul. Manfaatkan kesempatan ini. Ucapkan harapan, ucapkan harapan, ucapkan harapan. Jika benar begitu ajaib, aku akan mengucapkan satu. Harapan yang kecil saja, aku berharap. Tanda lahir di belakang telingaku hilang sama sekali. Hari ini dengan gratis untuk semua, mari kita minum sampai mabuk. Semuanya berjalan lancar, sepertinya aku terlalu khawatir. Bukan kalung yang menjadi biang keladi. Bulu. Bulu tidak menggonggong, Bulu lihat ibu. Aneh, Bulu biasanya sangat patuh padaku. Kenapa hari ini seperti makan mesiu? Tidak. Kenapa wajahku semakin gatal? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Aku jelas mengucapkan harapan.
agar tanda lahir menghilang. Tidak semua ini tumbuh. Tahi lalatnya. Aku ingat jelas, ada tahi lalat di pipinya. Mengapa itu menghilang? Mengapa aku tumbuh? Ruam merah sialan. Ini obatnya. Terima kasih. Suster, kapan laporan tes darah keluar? Aku sangat tidak nyaman. Jangan buru-buru, ruang gawat darurat ramai. Tunggu beberapa menit lagi. Hasilnya akan segera keluar. Silakan tunggu di area tunggu dengan sabar. Tenang, aku harus tenang, pikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalung. Ya, pasti kalung ini yang membawa balasan. Ruohan. Ruohan, kamu kenapa? Astaga, wajahmu, kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Jiang Zei, jangan berpura-pura. Aku jelas mengucapkan harapan agar tanda lahirku hilang. Tapi mengapa hal ini muncul di wajahku? Kamu beritahu aku, apa yang kamu lakukan di dalam kalung ini? Kamu menaruh apa? Ruohan, aku menerima teleponmu. Langsung bergegas ke rumah sakit untuk menemanimu. Sekarang kamu malah curiga aku yang menyakitimu. Kalau begitu, kamu jelaskan dari luka bakarku. Sampai wajahku tumbuh ruam ini, setiap kali. Aku mengucapkan harapan pada kalung ini, harapan adikmu. Selalu terkabul, sementara aku mendapat balasan. Ruohan, kamu kan masih mahasiswa. Bagaimana bisa percaya hal-hal mistis seperti itu? Kalau begitu, orang tuaku juga kenal beberapa biksu yang bijaksana. Besok aku bawa kalung ini, kita pergi ke kuil untuk diperiksa. Ada apa di balik ini, kita akan tahu setelah diperiksa. Suruhan itu siapa? Dokter, wajahku ini sebenarnya kenapa? Nona Su, ini gejala khas urtikaria akut. Menurut laporan tes lab, ini disebabkan alergi alkohol. Ruohan sebelumnya minum alkohol tidak pernah alergi. Dokter, kira-kira berapa lama bisa pulih? Kondisi tubuh manusia bisa berubah, apalagi minuman di pesta. Jenisnya banyak, dicampur diminum lebih mudah menyebabkan alergi. Begini saja, saya akan beri obat anti alergi. Minum seminggu pasti sembuh. Baik, terima kasih. Ruohan, sekarang kamu percayakan? Tidak ada. Hal-hal mistis seperti itu, ini cuma alergi biasa. Tidak mungkin. Aku tidak pernah alergi alkohol sebelumnya. Bodoh, kamu lupa tahun lalu ulang tahunku. Kamu minum Long Island Iced Tea, langsung gatal-gatal. Waktu itu dikira digigit nyamuk, coba kamu ingat-ingat. Mungkin waktu itu sudah ada tanda-tanda alergi. Benarkah? Aku tidak ingat sama sekali. Apa? Kondisi tubuhku berubah? Atau semua ini kebetulan? Tidak ada hubungannya dengan kalung. Ruohan lihat kamu. Kamu menyiksa diri sampai begini, bikin aku sedih. Kalau ada masalah, langsung bilang padaku. Jangan cuma nebak-nebak, kita kan sebentar lagi menikah. Masa aku tega menyakitimu? Tidak, semua terlalu kebetulan. Dokter bisa jelaskan. Ruam di wajahku, tapi tidak bisa jelaskan. Tangan yang tiba-tiba melepuh juga tidak bisa dijelaskan. Tahi lalat Jiangyan yang hilang. Apalagi fakta di kehidupan sebelumnya keluargaku hancur. Suruhan kamu ngapain? Suruhan kamu gila. Barang sialan ini harusnya sudah kubuang. Kamu. Suruhan kamu akan menyesal. Halo detektif swasta, tolong selidiki.
semua latar belakang dan pergerakan keluarga Jiang, terutama Jiang Zi. Jiang Zi, apapun rahasia yang kau sembunyikan, akan kugali sampai ketemu. Hutang kehidupan sebelumnya akan kuhitung satu persatu sampai jelas. Kenapa begini? Aku sudah minum obat, kok malah parah? Aduh sakit, ini pasti bukan alergi. Aku akan tanya dokter sampai jelas. Jiang Zi, Mau pergi kemana? urusanku mau kemana? Minggir. Kenapa kamu buang itu? Sudah kubilang, ada masalah dengan ini. Masalah apa lagi Suruohan? Ini aksesoris turun-temurun keluarga Jiang. Sangat berarti bagi keluarga kami. Kuberikan padamu. Untuk memberkatimu, bukan untuk kau injak-injak. Bicaranya di mobil saja, aku buru-buru ke rumah sakit. Kau mencari semalaman? Memangnya bagaimana? Biarkan saja kau buang di selokan? Cuma kaleng-kaleng bekas. Perlu segitunya? Suruohan, aku tahu bagaimanapun juga. Kau takkan percaya padaku. Maka aku Jiang Zi. Bersumpah di depan kalung ini, jika benar seperti katamu, bisa membawa kutukan, biarlah ayah ibuku dan adikku Jiang Yan tertabrak sampai mati. Diam kau. Jangan lanjutkan. Kau tahu tidak kalung ini? Sangat janggal. Ruohan, lihat kau masih peduli padaku, kan? Pakailah. Apa yang kau lakukan? Jangan dilepas lagi, ya? Demi aku. Ada orang di depan, rem. Cepat telepon 110, cepat. Ayah, ibu. Suruohan, gila kau. Kenapa kau tabrak orang tuamu sendiri? Aku tidak tahu. Tadi saat menyetir, jalanan benar-benar kosong. Bagaimana mungkin? Ayah, Ruohan. Tim Kin, bawa orangnya. Pak Inspektur, percayalah, aku benar-benar tidak sengaja menabrak. Nona Su, mohon kerja sama tes alkohol. Kadar alkohol 60 mg 100 ml, diduga mabuk saat berkendara. Mana mungkin? Aku sama sekali tidak minum. Aku sangat sadar saat menyetir. Ingat betul jalannya kosong, sama sekali tak melihat. Orang tuaku muncul dari mana? Aku. Tim Kin, waktu itu ada penumpang lain bernama Jiang Zi. Dia juga ikut ke sini. Bawa dia kemari. Ya. Teman polisi. Aku bisa bersaksi, dia memang minum sebelum menyetir. Aku sudah menasihatinya untuk tidak menyetir setelah minum, tapi dia... Jiang Zi, kenapa kamu berbohong? Suruhan, kamu sekarang diduga menyetir dalam keadaan mabuk. Menimbulkan kecelakaan besar, ditangkap sesuai hukum. Ya. Jangan bergerak. Bagaimana mungkin aku menyetir dalam keadaan mabuk? Bagaimana mungkin aku tega menyakiti orang tuaku sendiri? Kenapa di kehidupan ini, aku masih tidak bisa menghindari takdir keluarga hancur? Kenapa jelas-jelas sumpah serapah Jiang Zi, tapi malah menimpa keluargaku? Aku tahu. Aku akhirnya tahu apa sebenarnya kebenaran di balik semua ini. Penyebab kecelakaannya sama sekali bukan karena mabuk saat menyetir, tapi karena kalung ini. Apa hubungannya kalung ini dengan kecelakaan? Karena nasib buruk yang kualami jauh lebih dari ini. Kalung ini pasti ada yang tidak beres. Sejak Jiang Zi memberikanku kalung ini, pertama kali, setiap kali aku mengucapkan harapan, aku selalu terkena imbalannya. Aku berharap luka di jariku sembuh. Detik berikutnya aku terbakar lilin. Tapi luka Jiang Yan justru sembuh secara aneh. Aku berharap tanda lahirku hilang. Tapi malam itu wajahku alergi parah.
Sementara tahi lalat di wajah Jiang Yan justru hilang secara aneh. Pagi ini, dia berdebat denganku di mobil. Dia bersumpah dengan nyawa seluruh keluarga, dan sekarang akibatnya. Semua menimpa keluargaku. Semua kejadian ini masih tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia, Jiang Zei, adalah dalang dari semua ini. Ruohan, kamu gila? Untuk membersihkan dirimu dari tuduhan. Kamu bisa mengarang kebohongan seperti ini? Sudah, ini kantor polisi, bukan rumahmu. Semua bukti yang kamu sebutkan tadi hanyalah dugaan. Bukti-bukti ini tidak cukup untuk membuktikan Ten Jiang terlibat kejahatan. Ikut kami. Tunggu sebentar. Aku punya bukti. Jiang Zei, sekarang aku akan membuat semua orang tahu cara apa yang kamu gunakan. Kalian lihat? Kalung ini sama sekali bukan kalung biasa. Di dalamnya penuh dengan kandungan halusinogen yang mengandung ether, bisa membuat orang tidak sadar. Jadi aku tidak sengaja menabrak orang. Jiang Zei, kamulah dalang dari semua ini. Kamu sudah memperhitungkan, aku akan keluar pagi-pagi karena wajahku membusuk. Berjaga semalaman di bawah kompleks kami. Menelepon orang tuaku lebih dulu, memanggil mereka ke jalan ini. Di jalan yang harus dilalui, kamu sengaja bertengkar denganku di dalam mobil. Bahkan sengaja bersumpah palsu, membuatku dalam keadaan paling kacau. Lalu membuat orang tuaku kebetulan datang. Semua ini adalah rencanamu. Suruhan, kamu benar-benar mabuk. Kalung asap warna ini sebenarnya adalah ciri khas kampung halamanku. Kamu malah bilang ada obat bius di dalamnya. Aku lihat dia benar-benar ingin membersihkan namanya. Alasan apapun bisa dia buat, petugas patroli. Cepat bawa pembunuh ini pergi. Jiang Zei sangat terburu-buru. Menyuruh petugas membawaku pergi, berarti di tempat ini pasti ada kebenaran tentang kematian orang tuaku. Bawa pergi, pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Jangan bergerak. Kecelakaan ini tidak bisa lepas dari Jiang Zei. Kalung ini pasti ada masalah. Wanita ini benar-benar gila demi bebas dari hukuman sampai membuat Alasenyong tidak masuk akal. Sang kejunya sudah berubah. Pertama kali lihat sopir tabrak orang, lalu menyalahkan penumpang. Aku lihat emosinya sangat tidak stabil, sangat mungkin melukai orang. Cepat bawa dia pergi. Ruohan, aku benar-benar tidak menyangka. Kita sudah bertahun-tahun menjalin hubungan, kamu malah karena aku tidak mau menanggung kesalahanmu, ingin menyeretku ke dalam masalah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Baik, kalau kamu begitu yakin, aku tanya kamu. Kamu bilang kalung ini ada obat bius, kita berdua dalam satu mobil. Ruang begitu sempit, kenapa hanya berpengaruh padamu? Sedangkan aku sama sekali tidak terpengaruh. Kedua, kamu bilang aku sudah memperkirakan. Besok pagi kamu akan pergi ke rumah sakit. Aku mencari kalung yang kamu jatuhkan semalaman. Bagaimana aku tahu perjalananmu? Bagaimana aku bisa merencanakan? Semua ini dengan begitu detail. Yang paling penting, pihakku sama sekali tidak ada. Kontak orang tuamu, bagaimana aku menghubungi mereka? Ruohan, aku tahu. Kamu belum bisa menerima kenyataan tentang kejadian pada paman dan bibi. Tapi kamu juga tidak bisa mengarang cerita dan menuduhku seperti ini. Tidak, aku tidak boleh terpengaruh olehnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Petugas patroli, bawa kalung ini untuk diperiksa. Kebenaran akan segera jelas. Sudah, jangan berbuat onar lagi. Kamulah yang menabrak orang tuamu. Pelaku utamanya. Ya, rekaman. Paman, Bibi, kalian harus menyimpan chip ini dengan baik. Dengan ini, aku bisa tahu kalian dimanapun. Aku memasang perekam dan pelacak di ponsel orang tuaku. Asalkan menemukan ponsel mereka, aku bisa tahu siapa saja yang mereka hubungi sebelumnya. Xiao Chen, segera ke TKP. Cari ponsel korban. Ya, siap. Halo Xiao Chen, sudah ketemu? Laporan untuk Kapten Qin. Di TKP tidak ditemukan ponsel korban. Baik. Bagaimana bisa? Ponselnya hilang begitu saja? Ruohan, berhenti membuat keributan. Jiang Zei, sebenarnya apa yang kau takutkan? Di mana ponselnya? Aku buka pelacaknya pasti ketahuan. Ketemu. Ponselnya ada di sekitar sini. Carry lagi lebih teletai. Di sini, di sungai dekat kantor polisi. Beritahu Xiao Chen, ini di pinggir sungai. Carry lagi lebih teletai. Siapa? Laporan Kapten Qin, kami menemukan kantong anti air ini. Ini dia. Kenapa? Kecelakaan pelaku. Pasti ada hubungannya dengan kalung ini. Ini buktinya. Asal diperbaiki, pelaku sebenarnya bisa ditangkap. Kami akan segera bawa ke bagian teknologi untuk diperbaiki. Lalu Jiang Zei, dia tersangka utama. Kenapa kalian tidak menangkapnya? Nona Su, perbaikan teknologi butuh waktu.
Tanpa bukti kuat, kami tidak bisa sembarangan menangkap orang. Aku yakin semua yang kukatakan benar. Kalau tidak, kenapa ponsel ini ada di sungai? Pak Polisi. Ada APA, ini semua dia yang mengatur. Dia sengaja mengganggu penyelidikan. Laporan komandan, di TKP ditemukan saksi mata. Pak Polisi, aku tetangga sebelahnya. Tadi malam, aku dengar dia bertengkar hebat dengan orang tuanya. Setelah bertengkar, dia mabuk berat. Pejai sekali hari ini. Dia langsung menyetir keluar. Aku yakin dia dendam. Sengaja menabrak orang tuanya sampai tewas. Lihat, ada rekamannya. Ini tidak mungkin. Aku tidak minum tadi malam. Tapi orang di rekaman itu jelas-jelas aku. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku heran juga. Biasanya dia keluar malam. Kenapa hari ini pagi-pagi sudah pergi? Ternyata, dia tega membunuh orang tuanya sendiri. Dia berbohong. Aku tidak kenal dia. Sekarang saksi dan bukti sudah lengkap. Apalagi? Yang bisa kau bantah? Sungguh durhaka. Di luar terlihat baik-baik saja. Tapi tega melakukan hal sekejam ini. Ini orang tuanya sendiri. Benar kan? Aku lihat dia sangat emosional. Kemungkinan besar dia gila. Pak Polisi, cepat tangkap dia. Nona Su, sekarang semua bukti mengarah padamu. Masih ada yang ingin dikatakan? Aku bisa jelaskan. Pagi ini aku keluar rumah sangat pagi. Itu karena wajahku alergi parah. Sudah minum obat tapi tidak mempan, aku mau pergi ke rumah sakit. Nona Su, kamu serius? Tapi wajahmu tidak ada tanda-tanda luka sama sekali. Bagaimana bisa? Pagi tadi saat aku bangun, wajahku jelas-jelas sudah luka parah. Lihat, dia mulai ngelantur lagi. Di video CCTV terlihat jelas saat dia keluar. Wajahnya baik-baik saja. Gila, benar-benar gila. Di komplek kita ada wanita gila seperti ini. Sangat menakutkan, untung hari ini ditangkap. Kalau tidak, nanti bisa jadi masalah. Pak Polisi, ini obat alergi yang kuberikan untuknya tadi malam. Obat khusus, setelah minum gejalanya akan cepat hilang. Tidak mungkin semakin parah. Tidak. Ingatanku tidak mungkin salah, orang di CCTV. Pasti bukan aku. Semuanya terlalu lancar dan kebetulan, seolah-olah ada yang sengaja mengaturnya. Maksudmu, buktinya terlalu mudah didapat, mungkin palsu. Masa sih? Semua saksi dan bukti sudah diperiksa dan diverifikasi oleh polisi. Mana mungkin palsu? Pak Polisi, jangan lupa. Jiang Zei juga ada di tempat kejadian kemarin. Dia mencari kalung, semalam dia di rumah kami. Berjaga sepanjang malam. Ruohan, sebanyak apapun kamu membela diri, kamu tidak bisa lepas dari fakta bahwa kamu mabuk dan menabrak orang. Aku minta segera periksa CCTV komplek. Dan dashcam mobilnya, aku ingin tahu. Apa yang dia lakukan semalam? Pak, tolong bantu kami dalam penyelidikan. Tunggu, Xiaoyan, kenapa kamu datang? Pak Polisi, aku tahu semua fakta sebenarnya. Xiaoyan, siapa yang menyuruhmu datang? Cepat pulang. Kakak, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung sendiri lagi. Aku harus mengatakan kebenarannya. Cepat katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak boleh. Xiaoyan, kamu sudah berjanji padaku untuk menjaga rahasia ini. Kak, sampai kapan kau mau menyembunyikan ini? Kalau Teras ini, kau sendiri panik yang kesusahan. Aku tahu, Kak Ruohan, tidak sengaja menyakiti orang tuamu sendiri. Tapi keadaan sudah sampai seperti ini. Kalau kita terus menyembunyikannya, masalah ini akan semakin parah. Nanti, kita semua akan terkena imbasnya. Jiang Yan, apa maksudmu? Kak Ruohan, APA kau benar-benar tidak ingat. Kalau kau pernah sakit, kakak sudah bersamamu. Selama bertahun-tahun, selalu menderita. Demi derima. Dia kehilangan pekerjaan, kehilangan teman-teman. Bahkan tidak sempat mengurus keluarganya. Semua waktunya dihabiskan untuk merawatmu, hanya agar kau cepat sembuh. Dia bahkan memberikan kalung pusaka keluarga kita padamu. TAPI kau? Tidak menghargainya saja sudah keterlaluan, kau malah membuangnya. Kau tahu tidak, semalam kakak sendirian mencarinya di sungai sampai larut malam. Dia juga takut terjadi sesuatu padamu. Jadi dia berjaga di bawah rumahmu semalam. TAPI kau? Malah tidak tahu berterima kasih. Jiang Yan, apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak gila. Pak Polisi, ini laporan diagnosa Kak Ruohan. 3 tahun lalu, dia didiagnosa skizofrenia. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak terlalu lemah hati. Membantu kakak mengurus surat keluar rumah sakit untukmu, keadaan tidak akan sampai seperti ini. Ini pasti palsu. Pasien gangguan jiwa tidak pernah mengakui kalau mereka sakit. Tapi coba kau pikirkan baik-baik, apakah kau sering berhalusinasi? Mengira jari tanganku terluka. Mengira leherku ada tahi lalat, bahkan tidak bisa membedakan apakah kau alergi atau tidak. Jiang Yan, di mana plester lukamu? Kak Ruohan, apa yang kau bicarakan? Jari tanganku tidak terluka. Kenapa harus pakai plester?
Nona Su, kau serius? Tapi di wajahmu, tidak ada bekas luka sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah semua ini hanya hayalanku? Tidak, ini semua pasti rencana kalian untuk menjerumuskanku. Katakan padaku, apakah ini semua sengaja kalian rencanakan untuk menjebakku? Kalian ingin membuktikan kalau aku gila. Lihat, bekas luka ini adalah buktinya. Aku tidak ingat pernah melukai diriku sendiri. Ini obatmu, tulisan di sini adalah tulisan tangan ibumu. Kalian pikir aku akan percaya dengan semua ini? Ruohan, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu keluar rumah sakit hanya untuk membuatmu senang. Karena itu, kau kambuh dan menjadi seperti ini. Ini salahku. Aku secara tidak langsung telah menyebabkan kematian paman dan bibi. Ini semua salahku. Maafkan aku, ya? Pria yang baik sekali, sampai sekarang. Masih menyalahkan diri sendiri. Benar juga. Sayang sekali, harus berurusan dengan orang gila seperti ini. Tuhan memang tidak adil. Ini semua salahku. Kalau kamu marah, pukul aku saja. Pukul aku dengan tanganmu sendiri. Pukul aku. Kakak, jangan seperti ini. Ini sama sekali bukan urusanmu. Sudah, bawa dia untuk pemeriksaan kejiwaan. Siap. Lepaskan aku. Ruohan, sakit, sangat sakit. Ruohan, cepat selamatkan ibu. Selamatkan kami, Ruohan. Ini suara ayah dan ibuku. Ayah, ibu. Kalian di mana? Lihat, dia mulai berhalusinasi lagi. SSST. Selamatkan kami, Ruohan. Ruohan, kamu kambuh lagi. Ini pasti bukan halusinasi. Ayah, ibu, kalian di mana? Kalian di mana? Wanita ini benar-benar gila, seperti dirasuki sesuatu. Orang seperti ini seharusnya tinggal di rumah sakit jiwa seumur hidup. Nona Su, tenanglah, tidak ada suara apapun di sini. Itu hanya halusinasimu. Tidak, ini bukan halusinasi. Aku benar-benar mendengar ayah dan ibuku meminta tolong. Percayalah padaku. Suara minta tolong APA? Aku tidak mendengar APA. Aku juga tidak mendengar, jelas-jelas tidak ada suara. Pak polisi, aku benar-benar mendengar suara minta tolong. Ayah dan ibuku pasti di dekat sini. Aku mohon selamatkan mereka. Tolong selamatkan mereka, aku mohon. Gila. Bagaimana bisa tidak ada? Jelas-jelas ada. Pak polisi, aku benar-benar mendengar suara minta tolong. Ayah dan ibu pasti di dekat sini. Ayah dan ibu pasti di dekat sini. Aku mohon selamatkan mereka. Tolong selamatkan mereka, aku mohon. Nona Su, sadarlah, jangan bicara omong kosong lagi. Mengerti tidak? Ruohan, sampai saat ini, lebih baik kamu mengaku saja. Jangan menyiksa dirimu lagi. Jangan menyiksa kami lagi. Rekaman bisa dipalsukan, CCTV bisa dipalsukan, surat diagnosa bisa dipalsukan. Pasti bisa menggunakan rekaman palsu untuk memprovokasiku. Kamu, semua ini ulahmu. Ruohan, aku tidak melakukan apa-apa. Iya, Kak Ruohan. Kenapa kamu menyalahkan kakakku lagi? Suara tadi, itu sama sekali bukan halusinasi. Tapi itu rekaman yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Serahkan perekam suara itu. Mana ada perekam suara? Itu cuma halusinasi kamu sendiri. Tidak mungkin. Pak polisi, saya minta dia digeledah. Perekam suara pasti masih ada di tubuhnya. Kalian semua dengar, dia sekarang sudah sepenuhnya terperangkap. Dalam hayalannya sendiri, cepat tangkap dia. Aku takut dia akan melakukan hal yang lebih membahayakan dirinya. Sungguh pria baik hati, sampai sekarang. Masih memikirkan orang gila ini. Ini sih orang gila. Tidak tahu beruntung. Malah membalas budi dengan kejahatan. Bawa dia pergi. Kalian, jangan mendekat. Ruohan, jangan berulah lagi, turunkan pisaumu. Jiangzi, aku sudah lama tahu wajah asli keluarga Jiangmu. Simpan wajah munafikmu, kau pura-pura baik padaku. Dan orang tuaku, padahal tujuannya hanya untuk memasukkan aku ke rumah sakit jiwa, agar bisa menguasai harta keluarga Su. Kau dan adikmu, sama-sama pelakunya. Kak Ruohan, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku sendiri. Mana mungkin aku menyakitimu? Lagipula, dengan kondisi fisikku sekarang, mana mungkin aku bisa menyakiti keluargamu? Lagi pula, gadis kecil seperti aku yang duduk di kursi roda ini sudah sangat kasihan. Mana mungkin menyakiti keluargamu?
Kamu lupa, dia orang gila, punya sindrom paranoid. Selalu merasa semua orang ingin mencelakakannya. Jiang Zi. Aku beritahu yang sebenarnya, aku sudah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki keluargamu. Sekarang semua kebenaran dan bukti ada di sini. Detektif swasta sudah menyelidiki semuanya. Jiang Zi, Jiang Yan. Kalian berdua bukanlah kakak adik kandung. Suruhan, kau ngomong apa? Aku ngomong apa? Baiklah, biar semua orang melihat betapa mesranya kalian berdua yang katanya kakak adik ini. Astaga, kakak adik kandung melakukan hal-hal seperti ini. Sungguh moral sudah merosot. Ternyata apa yang dikatakan Suruhan benar. Semua ini ulah pacarnya. Jiang Zi, kalian sudah berhubungan gelap sejak lama. Kalian menipu semua orang, semua ini adalah jebakan yang kalian buat untukku. Kalian hanya ingin menghabiskan harta keluarga Su hanya untuk adik tirimu ini. Sembuhkan kakimu. Benar-benar pria pelit, tak tahu malu. Pasangan brengsek, aku kira mereka orang baik. Jangan percaya dia hanya mengada-ada. Palsu, dipalsukan, dipalsukan. Petugas, ini fitnah, dia menyebarkan rumor tentang adikku Huang. Tangkap dia sekarang. Petugas, semua bukti ada di sini. Aku jamin, setiap kata yang kuucapkan benar. Bukti sudah jelas, aku minta kalian segera menyelidiki Jiang Zi dan Jiang Yan. Aku kasih kesempatan terakhir, turunkan pisau dan ikut kami. Kenapa? Yang sebenarnya, Jiang Zi dan Jiang Yan. Kenapa tidak menangkap mereka? Nona Su, hanya dengan beberapa foto dan surat keterangan domisili yang meragukan. Tidak cukup untuk menjerat Tuan Jiang, justru kamu kabur dari kecelakaan, menyerang polisi dengan pisau. Kamu tahu? Semua bukti mengarah padamu sebagai pelaku. Iya, bukti di HP bisa dipalsukan. Tapi kamu menabrak orang, kami lihat langsung. Jangan-jangan dia pura-pura hila untuk memfitnah. Pacarannya jadi kambing hitam. Ruohan, untuk menjadikanku kambing hitam. Kau sampai memasukkan foto untuk memfitnahku dan Yan Yan. Ini semua bisa kumaafkan, tapi kumohon. Berhentilah, turunkan pisaumu, turunkan. Diam. Nona Su, jika kau terus membangkang, aku tak akan segan, turunkan. Kenapa? Kenapa tak ada yang percaya padaku? Aku tunjukkan bukti, tapi kalian diam saja. Malah selalu mengelak, Jiang Zi dan Jiang Yan. Ini kenapa sih? Jangan mendekat. Aneh, semua ini aneh. Apa yang salah? Aku jelas tidak minum. Kenapa tes menunjukkan aku mabuk? Kakak Ruohan, jangan melawan lagi. Cepat ikut petugas. Kamu juga diam. Jangan-jangan alat tesnya yang bermasalah. Kalian jangan mendekat. Su Ruohan, apa yang kamu lakukan? Letakkan alat tes itu. Lihat, alat tes ini palsu. Petugas patroli, apa kamu minum alkohol saat bertugas? Tidak mungkin, mana mungkin aku minum alkohol. Apa yang terjadi? Alat ini rusak. Benar berbunyi, wanita ini tidak berbohong. Dari kesaksian tetangga palsu, hingga alat tes alkohol palsu ini. Semua rantai bukti palsu, kalian melakukan semua ini. Tujuannya agar aku mengaku bersalah. Jangan percaya ucapannya, satu alat tes bermasalah. Tidak berarti semua bukti bermasalah. Dia mengalihkan perhatian. Sudah. Jangan ribut, Xiao Chen. Bawa alat tes ini ke departemen teknis. Periksa sekarang juga. Berikan hasilnya, ya Kapten. Asalkan terbukti alat tes palsu, kebohongan mereka akan terbongkar di kehidupan ini. Aku pasti selamat. Lapor Kapten. Hasil pemeriksaan alat tes alkohol tidak salah. Kapten, Anda memang minum alkohol. Petugas patroli mabuk saat bertugas. Tidak bisa dipercaya. Coklat yang kamu berikan pagi ini, ada isi alkoholnya? Iya, aku lupa. Ternyata coklat beralkohol. Kebetulan sekali. Alat kapten patroli mana mungkin salah. Wanita ini benar-benar gila. Demi bebas dari hukuman, segala cara dilakukan. Ruohan, kamu dengar? Lihat, bahkan Tuhan tidak membantumu. Berhentilah. Su Ruohan, sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Tidak mungkin. Wanita ini benar-benar jahat, tidak hanya menabrak orang tuanya sendiri, tapi juga ingin menyalahkan pacarnya. Benar. Bahkan memfitnah hibangkan kakak beradik, sangat hina. Kakak Ruohan, aku tahu kamu cemburu padaku dan kakakku yang dekat, kamu sangat cemburu. Tapi kamu tidak bisa memalsukan bukti dan memfitnah hubunganku dengan kakakku. Hubungan kakak beradikku selama lebih dari 20 tahun. Tidak pantas kamu nilai. Jiang Zi,
Kalian berdua pasangan yang tidak bermoral. Suruhan, kamu gila. Letakkan pisauku. Jangan mendekat. Suruhan, kamu memasukkan bukti dan melukai orang dengan pisau. Menyerang polisi, itu lebih parah lagi. Jangan ada yang mendekat. Mengapa komandan patroli mendengarkan perintah Jiang Zei? Mengapa semua orang memiliki tato yang sama? Dan di kantor polisi sebesar ini, mengapa hanya ada beberapa petugas patroli yang menangani kasus? Bukankah orang-orang ini datang untuk melapor? Mengapa mereka hanya menontonku? Sangat aneh. Semua ini tidak masuk akal. Mungkin. Suruhan, tenanglah dulu. Kami akan membantumu mendapatkan keadilan. Letakkan pisau itu, letakkan. Mau lapor polisi? Semua petugas patroli ada di sini. Mau lapor apa lagi? Pak Patroli, sepertinya dia kabur lagi. Cepat tangkap dia. Jangan mendekat. Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya? Kalian semua begitu kompak. Pak Inspektur, di lenganmu ada tato bintang. Dan kamu, di belakang lehermu, juga ada tato bintang. Nona, di dalam lengan bajumu, jangan-jangan juga ada tato bintang? Apa anehnya memiliki tato yang sama? Suruhan? Jangan mencari-cari alasan yang konyol lagi. Benarkah? Lalu mengapa semua kebetulan ini terjadi padaku? Mengapa kalung ini memiliki efek supernatural? Mengapa kalian, Pak Inspektur, dari awal sampai akhir tidak membawa senjata? Mengapa? Kalian tidak peduli benar atau salah, hanya ingin menahanku? Aku mengerti. Sekarang aku benar-benar mengerti. Karena semua ini, semuanya palsu. Kamu benar-benar gila. Cepat tangkap dia dan bawa ke rumah sakit jiwa. Jangan mendekat. Mundur. Sutradara, kamera 3 kehabisan baterai, cepat ganti. Sial, terdengar. Apa kita ketahuan? Diam. Jiang Zei, kau begitu bersusah payah membuatkan aku dunia Truman ini hanya untuk membuatku menjadi wanita gila. Dan kalung ini adalah awal dari semua konspirasi. Jiang Zei, inilah hadiah yang kau kerjakan dengan hati-hati untukku, bukan? Kau menggunakan ini untuk memantau setiap gerak-geriku, lalu merencanakan dengan cermat berbagai kebetulan. Pertama, kalian memberi isyarat. Kalung ini punya fungsi mistis. Sengaja membuat Jiang Yan dan aku memakai plester yang sama. Lalu saat aku berharap, dia menyuruhku melepas plester itu, menyesatkanku. Membuatku berpikir aku terkena kutukan. Kemudian, untuk meyakinkanku, kalian mengatur adegan di KTV. Seolah-olah menang undian, lalu pelayan sengaja menaruh kacang yang membuatku alergi. Kau memakai kalung untuk memantau setiap gerakanku, jadi bisa langsung datang ke rumah sakit saat aku alergi. Yang paling keterlaluan adalah kau menyebarkan kabar alergiku ke orang tuaku, membuat mereka diam-diam mencariku. Lalu kebetulan muncul di pinggir jalan, agar bisa memanfaatkan tanganku untuk menyingkirkan mereka. Ambulans di tempat kejadian, perawat, dokter, dan petugas patroli ini. Bahkan orang yang lewat, semua bagian dari rencanamu. Kau merencanakan semua ini dengan matang, hanya untuk membuatku percaya. Kutukan kalung ini lalu membuatku gila dan mengurungku di rumah sakit jiwa agar kau bisa mengambil semua hartaku dan pergi dengan adikmu untuk hidup bahagia. Bagaimana kau tahu? Karena tidak peduli bagaimana aku menjelaskan, tidak peduli bukti apa yang kubawa. Mereka tidak mau mendengarku, bahkan membelamu. Bahkan beberapa kali, dia bertindak berdasarkan pandanganmu. Ini membuktikan, dia, mereka, semua orangmu. Dan bukti yang kau bawa, terlihat sempurna. Tapi sebenarnya penuh celah. Rekaman CCTV yang kau ambil hanya menunjukkanku keluar, tidak masuk. Aku bahkan tidak tinggal bersama orang tuaku. Bagaimana mungkin aku bertengkar dengan mereka tadi malam? Dan aku punya anjing kecil jika rekaman itu menangkapku masuk. Kenapa tidak ada bayangan anjing? Hebat, pantas wanita pilihanku, sangat cerdas. Sayangnya, kau sadar terlalu lambat. Karena kau tidak mau minum obat. Aku akan membantumu. Tenang. Ini obat penenang, besok saat kau bangun. Kau akan berada di tempat yang sangat aman. Petugas patroli asli sudah datang, kau.
dan kalian semua. Tidak ada yang bisa lari. Apa yang bisa mereka lakukan? Sebelum mereka datang, aku punya waktu untuk membuatmu menandatangani laporan evaluasi kejiwaan ini. Tunggu saja sampai mereka datang, aku ingin lihat. Apakah mereka akan percaya pada kata-kata orang gila? Ruohan, kau sakit? Minum obat dulu. Kami petugas patroli Thailand, jangan bergerak. Nona Su, kami menerima laporan darimu. Sekarang kamu aman. Petugas patroli, aku difitnah. Petugas patroli, jangan percaya kata-kata suruhan. Aku dan kakak difitnah. Jangan banyak bicara, bawa semua pergi. Tunggu sebentar, petugas patroli, ada 2 orang lagi yang terlibat dalam kecelakaan ini. Seharusnya ada 2 orang lagi. Apa maksudmu? Jika ambulans di tempat kejadian juga bagian dari rencana Jiang Zei, maka yang meninggal sebenarnya bukan orang tuaku, tapi 2 orang aktor. Lapor polisi, kami bahas saksi. Lihat 2 tersangka. Ada orang di depan, rem cepat. Ruohan, kami salah. Mohon maafkan kami. Paman, Bibi, kok bisa kalian? Kalian siapa? Ruohan, semua karena dia. Jiang Zei si brengsek itu yang menemui kami. Bilang asal kami mau bekerja sama main sandiwara. Dia akan kasih kami uang banyak. Dia bilang, mau membuatmu percaya bahwa kamu benar-benar gila. Pukulan terakhir adalah membuatmu percaya bahwa kamu menabrak orang tuamu sendiri. Kami juga sedang tidak waras waktu itu. Jadi, kalian berpura-pura menjadi orang tuaku? Di kehidupan sebelumnya, aku hanya membenci keluarga Jiang yang kejam, membuat keluargaku hancur. Tapi tak kusangka, yang menusuk dari belakang ternyata keluarga tercintaku sendiri. Kalian demi uang bersekongkol dengan orang luar untuk mencelakakanku, mencelakakan kakak dan iparmu sendiri. Kami juga sedang tidak waras waktu itu. Are you Ohan? Kasih kami kesempatan lagi, kami tidak akan mengulanginya lagi. Iya, kami tidak akan berani lagi. Mohon maafkan kami kali ini. Mulai sekarang, aku dan kalian tidak ada hubungan lagi. Aku tanya, di mana sebenarnya orang tuaku? Di rumah Jiang Zei. Dikurung di ruang bawah tanah. Apa? Petugas patroli, tolong segera bawa aku ke rumah Jiang Zei. Aku khawatir orang tuaku dalam bahaya. Xiao Li, bawa beberapa orang ikut aku. Ayah. NAK. Ruohan, putriku, kamu baik-baik saja? Binatang itu tidak menyakitimu kan? NAK. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah, ibu, aku minta maaf. Bodoh amat, ini bukan salahmu. Tengah malam kemarin, binatang itu, Jiang Zei, mengirimiku foto, bilang wajahmu rusak. Alergimu parah, dia suruh kami buru-buru datang. Kami panik, tidak sempat berpikir panjang. Langsung menyetir ke bawah apartemenmu, tapi baru sampai. Dia dan orang-orangnya langsung menculikku. Dia merampas HP kami berdua, lalu membuangnya ke sungai. Lalu membawa kami ke tempat seperti ini. Dia bilang apa? Dia bilang dia menyuruhmu menabrak kami sampai mati. Lalu membuatmu menderita seumur hidup dalam kesakitan dan kegilaan. Tuan Su, tenang saja. Tersangka sudah kami tangkap. Jiang Zei. Apa salah putriku sampai kau tega menyiksa keluarga kami? Paman, Bibi, Ruohan, aku salah. Aku tahu salah, kumohon beri aku kesempatan lagi. Kami memberimu kesempatan saat kau membunuh orang tuaku. Di ruang bawah tanah, kau beri mereka kesempatan. Kau rancang kecelakaan, kau hancurkan aku. Kau beri aku kesempatan. Paman, Bibi, ini bukan sepenuhnya salahku. Merekalah yang menghasutku. Wohong Jiang Zei, kau tidak tahu malu. Jelas-jelas kau yang mendatangi kami. Bilang kalau berhasil akan memberi kami 5 juta. Kau juga bilang kakak dan kakak ipar sudah tidak suka pada kami. Lambat laun kami akan diusir dari keluarga Su. Kau yang menghasut. Mereka iri dengan kekayaan keluargamu. Jadi merancang rencana jahat ini untuk menyiksamu. Paman Bibi, aku hanya sesat pikiran. Paman, aku tertipu oleh mereka. Paman Bibi, kumohon. Beri aku kesempatan lagi, Paman Bibi. Ruohan. Adik kedua, aku tanya kamu. Selama ini, apa kurangnya keluarga Su memperlakukanmu? Kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Aku menganggapmu seperti saudara, tapi kau ingin menghancurkan keluargaku. Sangat menakutkan. Sudah, jangan bicara lagi. Bicaralah di kantor polisi. Bawa mereka semua. Jangan mendekat. Mundur. Jiang Zei, tenanglah. Kamu sudah daipang, letakkan pisau itu. Aku bisa melepaskannya, tapi kalian harus melepaskan adikku. Semua ini, aku yang merencanakannya sendirian. Dia tidak tahu apa-apa, kumohon lepaskan dia.
Kak, ini salahku. Akulah biang keroknya. Yan Yan. Kak, ini salahku karena aku cacat sejak lahir. Hingga membebanimu. Dan akhirnya kita memilih jalan buntu ini. Kak, lepaskan kakak Rohan. Kita serahkan diri. Boleh? Jiangzi, kamu dengar? Adikmu memintamu menyerahkan diri, masih ada waktu untuk berubah. Sudah terlambat, Ruohan, aku berhutang padamu. Aku akan bayar dengan nyawaku, kumohon lepaskan Yan Yan. Jangan. Kak, Cepat selamatkan. Kak. Cepat, cepat. Cepat. Kalian berdua ikut aku. Semuanya sudah berakhir. NK, Senimannya sudah berlalu. Sudah berlalu. Ayah, Ya, ibu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi hal yang bisa memisahkan kita. ya. NAK.